Rasa sungkan membuat kita ngerti sopan santun, membuat kita menguasai diri kita, dan membuat kita disiplin. Contoh, ada orang yang sungkan terlambat. Itu hal yang baik, amin. Ada orang yang gak tepat waktu, karena gak menghargai orang. Tapi ada orang yang, aduh jangan sampai terlambat dong. Aduh, saya paling gak mau terlambat, jadi saya suka panik gitu kalau misalnya nungguin orang yang meeting. Ayo dong, cepetan dong. Gak enak ditungguin orang. Kalau bisa kita nunggu orang, jangan orang tunggu kita. Sungkan terlambat, itu bikin orang tepat waktu. Which is good. Sungkan yang baik, yang kedua contohnya. Kita sungkan udah dipercaya orang, jangan sampai yang kita kerjain gak berhasil. Itu sungkan yang bagus. Misalnya kita terima dana dari investors. Orang percaya sama kita. Kita gak mau orang kecewa. Kita lakukan yang terbaik supaya apa yang dipercayakan orang itu kita bisa pertanggungjawabkan. Itu sungkan yang baik. Yang ngerti katakan amin. Ada lagi. Kita sungkan udah dibantu orang. Jadi kita kerja sungguh-sungguh. Contoh. Saya ditanya gini. Apa sih yang memotivasi Ibu Heni sehingga ibu mau kurus? Jadi sebenarnya kan saya pernah cerita bahwa saya doa nih. Tuhan saya pengen kurus gitu. Tapi susah banget. Doyan makan. Susah ngerem mulut ya kan. Kalau udah gendut tuh susah kurus. Serius ya, saya udah ngalamin soalnya. Jadi saya frustasi lihat perut sendiri. Jadi saya selalu marahin perut saya. Saya bilang sama perut saya, I hate you, I don't want you, go away. Tapi tentu dimarahin dia gak mau pergi. Saya udah doa sama Tuhan. Terus one day Tuhan jawab doa saya di endorse sama Dermaster. Nah, apa yang bikin saya kok berhasil? Saya kasih tahu. Karena rasa sungkan. Saya sungkan, mereka udah endorse saya dengan treatment yang begitu mahal. Kalau saya sampai gak sungguh-sungguh melakukan bagian saya gak akan kurus. Apa yang bikin orang gak berhasil ikut program diet adalah bukan salah obatnya, tapi salah mulutnya. Gak mau ngurangin makan. Gak mau olahraga. Percuma, obatnya mahal kayak apapun. Ada yang satu paket 15 jutaan itu kan. Kalau Anda gak merubah pola makan, pola tidur, pola hidup, olahraga, gak bakal kurus. Nah, karena sungkan, setiap bulan saya harus laporan sama dokter. Saya sungkan, karena begitu datang, semua suster udah senyum-senyum lihat saya. Udah minta foto. Dokter-dokter juga ternyata ada yang jemaat iji. Jadi saya malu dong kalau saya gak kurus. Jadi saya sungkan banget. Jadi biarpun itu bakmi begitu enaknya. Saya nahan mulut, cuma ambil 3 suap. Waktu mau makan nasi. Saya tuh suka makanan Batak. Mungkin tidak alam roh saya tuh keturunan Batak kayaknya. Udah ngomongnya kenceng ya kan. Saya suka banget makanan Batak. Kalau udah ketemu ayam andaliman. Sawi pahit lalap. Ya kan? Apa tuh? Lapo. BPK. My God. Mak News. Saya kasih tahu. Mertua lewat. Gua gak tahu. Itu nasi udah pasti banyak. Dan pakai tangan. Sedap. Yang suka BPK juga katakan haleluya. Oh semua. Jadi berat banget waktu diet. Saya dikasih, jadi pola makannya kayak gini. Kan banyak yang nanya, Bu Heni mau kurusin badan gimana? Ada yang mau tahu katakan amin. Yes, saya kasih tahu. Siap gak berubah? Gue timbang tiap minggu ya, biar sungkan. Pagi cuma boleh makan telur putih 2. Dan boleh minum susu protein coklat. Biasanya dikasih sama Dermaster udah termasuk paketnya. Nah karena takut gendut saya gak minum susunya. Saya ganti kopi hitam pahit. Lah kesukaan saya. Terus saya tambah roti tawar gandum 1 tanpa apapun. Dibakar gitu aja. Itu makan pagi saya. Makan siang. Itu nasi cuma 2 sendok. Katakan wow. Nasi itu kesukaan saya. Apalagi nasi panas. I love it.
Tapi waktu disuruh ngurangin nasi, 2 sendok tuh kayak, ini makan gak sih? Terus daging cuma gak boleh digoreng. Boleh air fryer, boleh dipanggang, boleh direbus, boleh dikukus, asalkan gak ada minyak. Gak boleh makan kulit ayam. Jadi, makan ayam dada atau daging hanya 100-200 gram. B2 boleh, tapi gak boleh sering. Dan lean ngerti ya? Dagingnya aja, tanpa lemak. Pork belly gak boleh, bos. Apalagi yang kriuk-kriuk, forget it. Jadi kita makan yang daging aja. Itu cuma 200 gram. Sayur semangkok, wajib. Karena sayur ternyata bahan untuk mengolah lemak di tubuh kita. Jadi saya makan sayur 1 salad gitu atau sayur apapun lah, tidak tanpa minyak ya. Kalau mau pakai olive oil 1 sendok atau gak usah sama sekali. Saya suka lalap. 1 mangkok atau 1 piring. Nah, siang malam polanya sama. Lapar nggak? Lapar banget. Nah, boleh ngemil, makan buah, tapi tidak boleh yang manis-manis, yang kecil-kecil nggak boleh. Anggur, forget it. Ternyata, selama diet, saya nggak boleh makan alpukat, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan anggur. Anggur itu dari buah sampai minumannya, bye-bye. Apapun yang manis, yang karbo, yang minyak, itu stop. Dan olahraga setiap hari minimal 45 menit. Dan saya nggak suka olahraga. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba cari di YouTube. Emang nggak ada nih olahraga-olahraga yang asik gitu kan? Jadi saya coba cari apa gitu. Akhirnya saya temukan olahraga yang saya suka, itu kardio. Ngikutin orang gerak-gerak. Yes, 1, 2, you can do it, come on. Don't let it go, okay. Nah, saya suka tuh. Udah, saya ikut tiap pagi. 45 minutes. Pak Jojo treadmill sejam. Push up 100 kali. Sit up 100 kali. Gua sih gak ikut deh. Tapi yang penting saya kurus. Turun lumayan lah, 14 kilo Maya. Nah, haleluya. Nah, kenapa saya segigih itu? Padahal berat gak kira-kira? Berat gak yang doyan Indomie kayak saya? Yang doyan bakmi? Yang suka lapo, BPK? Berat banget. Mau nangis. Tapi saya jabanin. Why? Karena sungkan. Sama dokter yang ngecek timbangan saya. Tiap bulan. Saya diukur, lingkar tangan, lingkar perut, lingkar paha, dan ditimbang. Terus kalau naik dikit saya bilang gini, aduh bajunya berat nih. Stres banget mau ditimbang. Jadi ada yang mendrive saya harus kurus. Kenapa? Mereka udah treatment saya free. Jangan sampai saya gak kurus.